Eh, Mbak Veronica, apakah sudah bisa dilihat di layar materinya? Sudah, ya sudah Pak. Ya, nanti kalau suara saya ternyata putus-putus atau yang lainnya, nanti bisa disampaikan secara langsung ya. Ya Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam bagaimana kabarnya semuanya? Pak. Sehat ya? Ya, tetap jaga kesehatan ya, patuhi protokol kesehatan dan juga tetap di rumah saja maksudnya. Ya kalaupun tidak mau di rumah ya tetap harus patuhi protokol, misal memakai masker, terus juga jaga jarak dan juga rajin cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Nah, eh, ini mohon maaf karena setelah UTS itu belum pernah web meeting, baru sekarang ini bisa ya, karena memang kemarin-kemarin itu 1 bulan kemarin itu November itu sangat-sangat padat ya, terutama karena prodi pendidikan matematika itu upload borang, jadi akreditasi ya. Ya, kita doakan semua bahwa nanti prodi kita pendidikan matematika UST mendapat akreditasi yang unggul atau A. Oke, ini bisa dimulai ya Mbak Veronica. Bisa Pak. Oke ya. Pertemuan 11 ini kita akan belajar tentang kegunaan dari turunan parsial. Jadi kegunaannya itu adalah untuk menentukan nilai maksimum dan juga nilai minimum. Nah, untuk menentukan nilai maksimum dan juga nilai minimum itu sebenarnya sudah kalian pelajari pada saat kalian belajar di kalkulus apa diferensial sebenarnya di bab aplikasi turunan. Nah, ini di sini juga sama ya, aplikasi turunan. Jadi definisinya, kalau kalian di sini punya fungsi dua variabel yang mempunyai maksimum lokal. Nah, kalau maksimum lokal itu dia hanya di persekitaran saja. Nah, tapi kalau maksimum global itu di seluruh, di seluruh domain itu dia paling maksimum. Nah, jadi di sini kalau kalian punya maksimum lokal di A, B, itu syaratnya itu jika fx, y itu kurang dari atau sama dengan fa, b, di mana x, y-nya itu berada di sekitar A, B. Artinya bahwa fx, y kurang dari sama dengan fa, b itu untuk setiap titik x, y di beberapa disk, di situ lingkaran ya yang penuh dengan pusat A, B. Jadi titik-titiknya itu berada di lingkaran pusatnya A, B. Nah, nanti bilangan FA, B itu disebut nilai maksimum lokal ya, karena dia hanya di sekitaran A, B. Nah, tetapi jika kalau kalian punya fx, y ternyata lebih dari atau sama dengan dari fa, b dengan x, y-nya itu di sekitaran a, b, maka f memiliki minimum lokal di a, b dengan fa, b-nya disebut nilai minimum lokal ya. Nah, itu definisinya. Kemudian nanti di sini kalau setiap titik x, y tadi di domain F, titik x, y itu ada di domain F itu terpenuhi, maksudnya terpenuhi itu semuanya tuh kurang dari sama dengan fa, b, maka F itu memiliki maksimum mutlak atau global ya, atau maksimum absolut ya di a, b. Begitu juga untuk yang minimum global atau minimum absolut. Nah, nanti di sini nanti istilahnya ada mutlak, ada absolut, ada global, itu sama ya. Nah, jadi ini masih menggunakan definisi. Intinya kalau dia dikatakan maksimum itu kalau bahwa si FA, B itu dia lebih dari semuanya gitu aja. Kalau minimum berarti si FA, B itu kurang dari yang lain kayak gitu. Nah, untuk mempermudah mengerjakannya, mencarinya, di sini ada bantuan teorema. Jadi di sini jika F itu mempunyai nilai maksimum atau minimum lokal di titik A, B dan turunan parsial pertama dari F ada, maka Fx artinya ini turunan parsial pertama terhadap X dari A, B itu hasilnya 0 dan Fy dari A, B itu juga hasilnya
0 yang nantinya titik A, B itu dinamakan titik kritis. Jadi titik yang memenuhi ketika dimasukkan ke sini itu hasilnya 0. Nah, untuk menyelesaikan atau mencari nilai maksimum atau nilai minimum itu lebih mudah menggunakan uji turunan kedua ya. Uji turunan parsial kedua. Nah, di sini rumusnya, misal kalian punya turunan parsial kedua dari fungsi f, yaitu kontinu pada disk atau lingkaran dengan pusat A, B, dan misalkan turunan parsial pertama terhadap x ya, dari A, B itu sama dengan 0, dan turunan parsial terhadap y dari A sama A, B itu juga 0, artinya A, B adalah titik kritis dari f, maka menggunakan rumus D besar itu semua simbol atau determinan ya, dengan rumusnya itu adalah fxx kali fyy dikurangi dengan fxy kuadrat. Artinya nanti di sini x, y-nya diganti dengan A, B. A dan B ya. X-nya diganti A, Y-nya diganti B. Kalian tinggal menggunakan rumus ini. Nanti kalau ternyata D-nya lebih dari 0 atau positif, dan fxx-nya diganti X sama Y-nya diganti A sama B, ternyata lebih dari 0, maka f A, B itu dinamakan minimum lokal. Sedangkan ketika di sini D-nya lebih dari 0 dan fxx-nya turunan parsial kedua dari X itu ternyata kurang dari 0, maka f A, B-nya dinamakan maksimum lokal. Jadi kalau yang penting tuh ini nih ya, D lebih dari 0, terus fxx-nya itu lebih dari 0, maka minimum. Kalau D-nya lebih dari 0, tapi fxx-nya kurang dari 0, itu maksimum. Kalau D-nya kurang dari 0, langsung bisa ditebak bahwa F-nya itu bukan maksimum dan juga bukan minimum lokal ya. Artinya dia disebut titik saddle. Titik saddle itu titik pelana ya. Dia bukan maksimum dan juga bukan minimum. Kemudian kalau D-nya sama dengan 0, berarti tidak memberikan informasi apa-apa. Ternyata pas dicari di sini rumusnya, dimasukkan ke rumus hasilnya adalah D-nya 0. Nah, untuk mempermudah pengingatan kalian bahwa mencari D itu sebenarnya tinggal determinan ya dari fxx, fxy, fyx, dan fyy. Di mana rumus determinannya kan AD min BC. Berarti fxx kali fyy dikurangi dengan fxy kuadrat. Karena fxy sama dengan fyx berdasarkan teorema Clairaut. Nah, ini yang akan kalian lakukan untuk menentukan nilai maksimum atau nilai minimum itu intinya menggunakan konsep ini. Karena itu mempermudah kalian dalam mencari nilai maksimum atau nilai minimum. Ya, sebelum saya persilakan kalian bertanya, ini sedikit saya berikan contoh soalnya dulu. Nah, misal soalnya adalah cari nilai maksimum dan juga nilai minimum lokal dan juga titik saddle-nya kalau ada ya dari fungsi fx, y sama dengan x pangkat 4 ditambah y pangkat 4 dikurangi 4xy plus 1. Langkah pertama, kalian cari titik kritis. Nah, titik kritis itu dicari dengan cara kalian turunkan parsial terhadap x, turunan pertamanya dari fungsi ini sama dengan 0. Berarti fx sama dengan 0 berdasarkan definisi yang atas ya. Maka menjadi ini kan diturunkan terhadap x kan jadi 4x pangkat 3. Terus y pangkat 4 diturunkan kan 0 karena memang tidak ada x-nya. Kemudian dikurangi dengan 4 kali y. Karena apa? Karena x turun 4x kan turunnya adalah 4y ya. Oke, di sini sama dengan 0. Dibagi 4 semuanya sehingga diperoleh x pangkat 3 min y sama dengan 0. Kemudian y-nya pindah ruas, berarti y sama dengan x pangkat 3. Ini dinamakan persamaan 1. Kemudian kalau mau mencari turunan parsial terhadap y disama dengan k0, ini tinggal kalian turunkan terhadap y. Berarti ini kan jadi 0 ditambah 4y pangkat 3 dikurangi 4x ya, tambah 0. Sehingga di sini diperoleh di bawah. Nah ini. Ini persamaan 2. Kemudian, ini nanti dibagi 4 ya. Persamaan 1 disubstitusikan ke persamaan 2. Persamaan 1-nya kan tadi y sama dengan x pangkat 3. Persamaan 2-nya itu tinggal, ini tadi dibagi 4 dulu ya. Sehingga jadi persamaan 2 dibagi 4 ini, jadi y pangkat 3 dikurangi x.
Sehingga Y-nya diganti dengan X pangkat 3, sehingga jadi X pangkat 3 dipangkatkan 3 dikurangi X sama dengan 0. Jadi X pangkat 9 dikurangi X sama dengan 0. Kemudian X-nya dikeluarkan, jadi X dikali X pangkat 8 dikurangi 1. Kemudian yang ini difaktorkan lagi, X pangkat 8 min 1 kan bisa diubah jadi difaktorkan jadi X pangkat 4 dikurangi 1 kali X pangkat 4 tambah 1. Kemudian yang X pangkat 4 tambah 1 ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Yang bisa difaktorkan X pangkat 4 min 1, yaitu X pangkat 2 min 1 kali X pangkat 2 plus 1. Yang X pangkat 2 plus 1 tidak bisa difaktorkan, karena dia imajiner ya. Sehingga yang bisa difaktorkan adalah X pangkat 2 min 1, yaitu X pangkat X plus 1 kali X min 1. Nah, yang ini tidak ada akar-akarnya, ini tidak ada akar-akarnya ya, karena imajiner. Sehingga ada 3 X-nya, yaitu ini disama dengan K0, berarti X-nya sama dengan 0. X plus 1 sama dengan 0, yaitu X sama dengan min 1. Dan X min 1 sama dengan 0, yaitu X sama dengan 1. Kemudian kalian cari Y-nya. Ketika X-nya 0, dimasukkan ke persamaan 1, sehingga diperoleh Y-nya 0. Jadi kalian punya titik kritisnya itu adalah 0,0. Ketika X-nya sama dengan min 1, kalian masukkan ke persamaan 1, yaitu diperoleh Y sama dengan min 1 pangkat 3, yaitu sama dengan min 1. Jadi diperoleh titik kritisnya itu adalah min 1, min 1. Ketika X-nya sama dengan 1 dimasukkan, sehingga diperoleh hasilnya 1 Y-nya. Sehingga titik kritisnya adalah 1,1. Jadi kalian punya 3 titik kritis untuk soal ini, yaitu 0,0, min 1, min 1, dan 1,1. Nah, selanjutnya kalian cari turunan parsial keduanya. Yang fx tadi diturunkan lagi terhadap x, jadinya 12x pangkat 2 ya, dari soal di atas tadi. Kan kalian tadi punya ini, kamu turunkan 2 kali. Tadi kan fx-nya kan ini nih. Kamu turunkan lagi terhadap x kan jadi 12. X pangkat 2 min 0 kan. Nah, kemudian yang fxy juga sama ya, dia yang fx turunkan terhadap y tadi. Jadi hasilnya adalah min 4, dan yang fyy berarti yang fy itu kamu turunkan terhadap y, jadinya 12y kuadrat. Kemudian kalian masukkan rumus ke yang rumus D. Dx, y sama dengan fxx kali fyy min fxy kuadrat. Dimana nanti fxx kan 12x kuadrat, fyy kan 12y kuadrat, dikalikan 12 kali 12 kan 144. 144 x kuadrat kali y kuadrat dikurangi dengan min 4 kuadrat, jadi 16, min 16. Nah, kemudian dari titik-titik tadi, kamu coba masukkan ke D, titik-titik kritis tadi yang kalian peroleh. Jadi di sini ada 0,0 dimasukkan, maka hasilnya adalah 144 kali 0 kuadrat kali 0 kuadrat dikurangi 16, hasilnya min 16 atau kurang dari 0. Jadi titik 0,0 dinamakan titik saddle. Dia bukan maksimum dan juga bukan minimum karena dia kurang dari 0 D-nya. Kemudian yang kedua, kalau titik min 1, min 1 dimasukkan ke D, ke rumus D ini, ternyata diperoleh hasilnya 128, lebih dari 0. Nah, pas dicek kalau lebih dari 0 kan kita cek yang fxx-nya. Pas dimasukkan min 1, min 1 ternyata hasilnya positif juga. Karena sama-sama positif, D-nya lebih dari 0 dan juga fxx-nya lebih dari 0, maka titik min 1, min 1 itu titik minimum. Ya, lihat definisinya tadi yang uji turunan kedua. Sehingga nilai minimum lokalnya itu adalah dimasukkan titik, ini harusnya min 1, min 1 ya. Ini salah ini. Dimasukkan min 1, min 1. Jadi kan min 1 pangkat 4 kan 1. Ini juga 1. Ini kebetulan sama jawabannya, yaitu adalah 2 dikurangi 4 kan min 2 tambah 1 hasilnya min 1. Cuma ini harusnya min 1, min 1 ya. Oke, mohon maaf. Kemudian untuk yang titik 1,1 kalau dimasukkan ini juga hasilnya 128 atau lebih dari 0. Dan ketika fxx-nya dimasukkan itu hasilnya juga positif ya, 12, sehingga titik 1,1 itu minimum lokal dengan nilai minimum lokalnya itu adalah min 1 pas dimasukkan. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Oke,
Belum ya? Ya udah. Iya, Pak. Oke ya. Nanti kalau ada yang mau ditanya silakan bisa langsung atau lewat chat atau boleh nanti pada saat diskusi di Sikerdar. Oke ya, sedikit Oke, lagi. Pak. Ya, sedikit lagi saya lanjutkan. Jadi di sini kalian punya teorema. Di sini kalau F-nya kontinu pada himpunan tertutup dan terbatas D di R2, maka F memiliki nilai maksimum global Fx, Y ini dan nilai minimum global Fx2, Y2 dengan X1, Y1 dan X2, Y2 itu di D. Intinya syaratnya itu harus tertutup dan terbatas domainnya, jadi tidak sembarang. Nah, cara mencari maksimum dan minimum global dari suatu himpunan tertutup terbatas D itu caranya kalian tinggal cari titik kritisnya dengan cara mencari turunan pertamanya yang disama dengan K0 seperti langkah sebelumnya. Kemudian kalian cari nilai F dari titik-titik kritis tersebut pada domain D. Jadi dimasukkan ke fungsinya seperti langkah yang di atas. Selain itu kalian juga mencari nilai ekstrim atau nilai dari batas-batas di domain D. Nah, nanti akan ditunjukkan ya di contoh. Dan juga kalian mencari nilai terbesar dari langkah 2 dan langkah 3 ini. Kalau dia yang terbesar namanya nilai maksimum global. Kalau nanti yang terkecil berarti namanya nilai minimum global. Oke, misal saya punya contoh. Carilah nilai maksimum dan minimum global dari fungsi berikut. Nah, berarti caranya itu adalah, kan fungsinya ini ya. Kita gambar persegi dulu. Perseginya di sini adalah X-nya dari 0 sampai 3, Y-nya dari 0 sampai 2. Berarti di sini kalau digambar tuh 0 sampai 3, Y-nya 0 sampai 2. Nah, ini. Kemudian fungsinya kan X kuadrat min 2XY plus 2Y. Berarti kalian cari titik kritisnya. Oke. Titik kritisnya itu di sini kan Fx turunannya itu adalah berarti kan jadi 2x min 2y sama dengan 0. Yang ini Fy itu adalah min 2x plus 2 sama dengan 0 ya dari fungsi di atas ini. Nah, karena kan fungsinya itu adalah x kuadrat min 2xy plus 2y. Jadi kalau diturunkan terhadap x kan jadinya 2x min 2y. Yang satunya turunkan terhadap y berarti jadi min 2x plus 2. Kemudian kan ini sama dengan 0. Berarti kan yang ini min 2x plus 2 itu sama dengan 0. Berarti X-nya ketemu 1 karena pindah ruas. Ketika X-nya 1 dimasukkan ke persamaan yang pertama ini, 2X min 2Y sama dengan 0, maka diperoleh Y-nya sama dengan 1. Jadi hanya diperoleh satu titik kritis, yaitu 1,1. Tapi karena di sini himpunannya D itu tertutup dan terbatas, maka kalian harus mengecek di setiap batas. Nah, untuk yang tadi titik kritis 1,1 pas dimasukkan itu hasilnya 1 ya. Kita save. Nah, pada saat L1 itu yang mana? Nah, ini L1. Nah, jadi L1 kan dia dari 0 sampai 3 X-nya. Ya, digambar. Jadi ketika dari X-nya dari 0 sampai 3, Y-nya kan 0 karena dia di sumbu X ya. Y-nya kan 0. Fungsinya kan menjadi Fx, 0 karena Y-nya ganti 0 sehingga jadi X kuadrat min 2 kali 0 ya, jadi 0 ditambah 0, jadi cuma X kuadrat aja. Sehingga kalau saya punya yang dicek cukup ujung-ujungnya saja, karena dia naik fungsinya, X kuadrat kan naik. Jadi ketika X-nya 0, maka menjadi F 0,0 sama dengan 0 kuadrat, yaitu 0. Tapi kalau yang sebelah kanan, yang 3, berarti F 3,0. Berarti 3 kuadrat sama dengan 9. Pada lintasan kedua, jadi kalian punya ini ya, 0 sama 9. Kemudian pada lintasan kedua, kita cek lintasan kedua. Lintasan kedua itu yang tegak ini. Nah, berarti kan nanti di sini yang sudah tetap itu adalah X-nya. X-nya itu adalah 3. Y-nya bergerak dari 0 sampai 2. Nah, ini 0 sampai 2 Y-nya. Berarti kamu cukup ambil ujung-ujungnya titik-titik tadi. Berarti 3,0 ya, karena X-nya kan 3 tadi ya. Nah, Y-nya yang 0, yang ini. Dimasukkan hasilnya 9. Pas dimasukkan Y-nya 2 yang atas, berarti F32 hasilnya adalah 9 dikurangi 4 kali 2 sama dengan hasilnya 1. Oke, kemudian yang lintasan 3 juga sama.
kalian lintasan 3 itu adalah yang mendatar nih, yang ini. Nah, yang tetap itu adalah 2, Y-nya 2, X-nya berjalan dari 0 sampai 3. Ini, Y-nya 2, X-nya dari 0 sampai 3. Fungsinya berubah menjadi ini, karena Y-nya diganti 2, sehingga jadi fungsinya ini, dari fungsi awal tadi. Pas dimasukkan, F, X-nya jadi 0, yang batas bawah ketemu 4. Kalau pakai batas atas yang 3, Y-nya kan tetap 2, hasilnya 1. Begitu juga yang L4, yaitu X-nya kan 0 karena dia tegak ya. Nah, ketika di sini Y-nya kan dari 0 sampai 2. Maka fungsinya, karena tadi fungsinya kan X kuadrat min 4X plus itu ya, sehingga pas diganti 0 jadi tinggalnya 2Y. Tinggal 2Y. Pas diganti 0 ya, Y-nya maka menjadi 0. Kalau Y-nya diganti 2, maka akan diperoleh 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, nanti dari uraian di atas, maka kita bisa tahu nilai maksimum globalnya tuh kalian cek mana yang paling besar nilainya dari yang tadi kalian semua cek itu. Ini kan ada 0, ada 4, ada 4, ada 1, ada 1, ada 9, ada 9, ada 0. Tadi yang titik kritis hanya 1, ternyata yang paling besar 9. Jadi maksimum globalnya adalah 9 ketika 3,0. Dan misalkan dia juga minimum global dari F-nya itu adalah 0. Karena memang nilai terkecilnya tadi itu semuanya itu pas dicek ini ada 4, 0, 4, 1, 1, 9, 9, 0. Yang paling kecil memang 0. Jadi nilai minimum globalnya itu 0 ketika F 0,0 dan seterusnya. Itu saja ya Mas Mbak yang intinya yang dipelajari pada pertemuan hari ini. Intinya kalian belajar tentang mencari maksimum dan minimum baik lokal maupun global. Kalau lokal tadi cukup kalian caranya tinggal cari titik kritisnya. Titik kritis itu kemudian kalian masukkan ke fungsinya. Nanti tinggal kalian cek ke rumus D. Fxx kali Fyy min Fxy kuadrat. Nah, nanti menggunakan teorema yang atas ini tadi. Jadi kalau D-nya lebih dari 0, Fxx-nya lebih dari 0, berarti dia minimum lokal. Nah, ini masalah lokal. Ya, kalau yang dia hanya di sekitar A, B kalau lokal. Tapi kalau global atau mutlak atau apa sih namanya tuh tadi tuh ini menyeluruh ya. Jadi di setiap domain ini semuanya itu dia paling terbesar di antara yang lain kalau global. Kalau minimum global dia paling kecil. Nah, itu. Oke, silakan Mas Mbak, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Oke ya, belum ya. Ya udah, kalau misal kalian mungkin malu untuk bertanya di sini, mungkin kalian nanti bisa japri atau mungkin bisa bertanya di forum diskusi ya, diskusi di Sipedar atau bisa nanya di grup silakan. Nanti diskusi saya pantau seperti biasa. Jadi silakan setelah ini kalian langsung saja kalau mau membaca lagi ya silakan, kalau mau diskusi di Sipedar ya silakan ya kalau sudah siap. Mungkin itu saja dulu ya karena takutnya nanti malah kalian terlalu lama di forum ini misal menghabiskan kuota ataupun sinyalnya kurang pas. Jadi untuk pertemuan ini saya cukupkan untuk web meeting ini. Sisanya nanti kalian diskusi di Sipedar seperti biasa. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung di Sipedar atau bisa nanya lewat Japri ataupun nanya lewat grup. Karena tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya. Salam. Oke, saya keluar dulu ya, Mbak. Mau ini dulu videonya mau saya save dulu. Terima kasih. Oke, Pak.